Assalamualaikum. Hai semuanya. Di video kali ini aku mau buat putu ayu jumbo. Ini yang rasanya itu benar-benar enak, lembut, dan super gampang banget. Untuk proses dan cara buatnya, simak videonya sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol notifikasinya juga supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Pertama, ini udah aku siapkan kelapa parut sebanyak 200 gram, 1 sendok makan tepung maizena, 1/4 sendok teh garam, kemudian ada 2 lembar daun pandan ini yang udah aku cuci bersih ya. Kemudian ini kita sobek-sobek seperti ini tujuannya supaya lebih wangi ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita diaduk supaya ini tercampur merata ya tepung maizena dan garamnya. Setelah diaduk-aduk seperti ini, kemudian ini kita kukus. Nah, untuk kukusannya ini udah aku panaskan ya sebelumnya. Kemudian ini kita kukus selama 5 menit aja. Ini tujuannya itu supaya nanti tidak mudah basi ya kelapanya. Setelah 5 menit ini udah mateng atau ini udah mau aku angkat aja ya teman-teman. Nah, ini kita angkat dulu. Kemudian ini kita aduk-aduk sebentar aja. Nah, jadi untuk memastikan ini benar-benar tercampur merata ya si garamnya itu. Selanjutnya ini aku pakai cetakan agar-agar. Jadi untuk cetakannya ini aku olesi tipis-tipis aja menggunakan minyak goreng. Pastikan sampai benar-benar merata bagian pinggirannya juga ya teman-teman. Nah, kemudian kelapanya ini selagi masih panas ini kita tuang ke dalam cetakannya, tapi daun pandannya ini tidak usah dimasukkan ke dalam cetakan ya teman-teman, jadi ini dibuang aja. Ini kita masukkan si kelapa parutnya ini, kemudian ini ditekan-tekan. Ini aku tekan-tekan menggunakan tangan aja. Selanjutnya ini udah selesai. Kemudian ini siapkan wadah, masukkan 2 butir telur ayam. Ini aku pakai paling besar ya, 150 gram gula pasir, kemudian ini ada setengah sendok TSP, kemudian ada setengah sendok teh vanili bubuk dan setengah sendok teh soda kue. Nah, ini kita mixer menggunakan kecepatan paling tinggi. Ini kita mixer sekitar 3-5 menit ya teman-teman. Setelah putih, pucat, dan kental seperti ini, kemudian ini kita masukkan tepung terigu sebanyak 200 gram. Ini aku pakai yang pro sedang. Lalu santan kental sebanyak 100 ml, kemudian 30 ml minyak goreng, dan 1 sendok teh pasta pandan ya. Ini kita aduk-aduk sebentar supaya ini tidak beterbangan ya si terigunya. Kemudian ini kita mixer cukup sampai merata aja, sebentar aja. Nah, ini aku matikan mixernya, aku ganti menggunakan spatula. Ini kita aduk balik seperti ini ya teman-teman, dan ini pastikan tidak ada yang mengendap di bawah ya si adonannya. Kemudian ini kita siapkan cetakan yang udah berisi dengan kelapa parut ya. Ini kita isi setengahnya aja dulu sambil dirata-ratakan ya teman-teman. Nah, ini dirapi-rapikan bagian atasannya ini. Nah, ini kita kukus. Selanjutnya untuk kukusannya ini udah aku panaskan sebelumnya, dan jangan lupa untuk tutup kukusannya ini dikasih kain serbet seperti ini ya. Kita kukus selama 5 menit aja. Nah, ini setelah 5 menit ini udah mulai mengembang atau sudah mulai mengeras ya teman-teman. Kemudian ini kita taburi dengan gula merah sebanyak 200 gram yang udah aku sisir halus seperti ini. Kemudian ini kita tuang sisa adonannya ini, pastikan sampai benar-benar merata seperti ini ya teman-teman. Ini
dirapihkan juga. Nah, setelah itu ini kita kukus selama 25 menit atau sampai benar-benar matang ya. Setelah 25 menit ini mau aku buka tutup kukusannya, dan ini mau aku tes tusuk terlebih dahulu ya. Kalau adonan ini sudah tidak menempel di tusuk lidinya, berarti ini udah matang ya. Nah, jadi ini coba aku tusuk lagi. Nah, ini udah benar-benar nggak ada yang menempel, jadi ini kita angkat aja ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Jadi ini itu sebelumnya udah aku dinginkan. Kemudian ini kita lepas dari loyangnya. Pastikan saat melepas dari loyangnya itu kondisi si putu ayunya ini benar-benar dingin ya. Nah, saat melepas dari cetakannya ini harus agak sedikit pelan-pelan supaya gula merahnya itu tidak ambiar gitu ya teman-teman. Nah, hasilnya tuh cantik banget, dan ini tuh benar-benar gak ambiar sama sekali. Si kelapa parutnya juga dia gak berantakan. Ini bagus banget ya. Selanjutnya ini supaya lebih cantik lagi hasilnya, ini aku tambahkan potongan daun pandan, jadi bisa terlihat lebih fresh gitu ya. Nah, kemudian saatnya ini kita potong-potong terlebih dahulu. Pastikan si pisaunya itu benar-benar tajam ya teman-teman, supaya saat dipotong itu dia itu tidak seratnya berantakan atau masih terlihat bagus. Kemudian ini kita potong lagi ya untuk yang sebelahnya itu ya. Nah, ini hasilnya yang udah aku potong, dan ini udah aku pindahkan ke wadah yang kecil. Jadi ini benar-benar pori-porinya lembut banget, warnanya juga cantik banget, bagus banget ya teman-teman hasilnya. Ini wangi banget. Ini coba aku potong terlebih dahulu. Ini aku potong menggunakan sendok garpu ya teman-teman. Nah, ini kita cobain dulu ya. Ini udah pengen banget aku cobain. Warnanya bagus banget ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, lembut, legit, gurih juga ya teman-teman. Hanya menggunakan 2 butir telur tapi bisa mendapatkan hasil yang maksimal seperti ini. Ini recommended banget buat kalian coba. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya juga ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai berjumpa